pertanyaan kan, mungkin nggak orang buta warna kerja di pabrik cat Harusnya nggak mungkin. dan menjadi sales? Harusnya sih nggak mungkin, karena customer kasih nunjuk warna apa, nanti salesnya nunjukin warna apa. Ah, Ah, itulah, aneh juga nih. ya itu makanya kan saya bertanya, Heeh. mungkin nggak seorang buta warna kerja di pabrik cat? Dan Kayaknya nggak mungkin. Kalau cat kan warna ya, betul, gitu ya. dan bukan saya sombong ya, Heeh. tapi untuk jualan saya boleh dibilang ngelit berserta dengan teman saya berdua, Heeh. seterusan Oke. gitu. Dan kita bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang Jepang yang bonafit, Yang bonafit itu ya kan? Mungkin nggak kalau seorang itu buta warna? harusnya logikanya sih enggak ya, harusnya ya, karena kan warna gitu kan. Iya, Heeh. tampilan kan. Tapi Warna dibalik hijau, ceritanya apa? merah, warna hijau kan. Gitu. Oke, pasti. Singkat cerita, Heeh. pada saat itu ada tes kesehatan di kantor, Di kantor. Oke. iya kan, gitu. Kesehatan biasalah, ya kan, ambil darah, ya kan, kencing, air seni, Tensi, ya kan, tensi, apa segala macam gitu. Semuanya saya lolos. Oke. Ada satu yang nggak lolos, Apa nih? tes buta warna. Waduh. Wah, ini saya cat buta warna. Iya. Terus taunya warna ini gimana? Hah? Jadi, Ini cukup menarik juga nih. Hah? Orang Nah. jualan cat tapi tapi buta warna. warna. Iya. Itulah yang terjadi sama saya sebenarnya. Dan saya tidak ketahui dari semenjak saya lahir sampai waktu itu di tes bahwa saya itu sebenarnya buta warna. Karena lu tahu sendiri kan, lu tahu kan cara ngelihat orang buta warna, tau nggak kan? Iya tahu, dengan tes apa? Ada bunder-bunder warna-warni, warna-warni itu di dalamnya ada Ya, angka apa huruf gitu ya. 12 gitu ya. Oke. Iya. Lembaran pertama saya cerita ya, lembaran pertama saya bisa baca. Wah, L 12, 5, 3 gitu. Begitu lembar udah mulai warna-warni ya. Gak bisa. Gak tahu. Gak ada. Bu. Nah, terus gimana korban? Maksudnya udah tes kesehatan nih, ya kan? Terus tiba-tiba nggak lolos di buta warnanya nih, misalnya gitu kan? Nggak lolos, ini gimana jadi perusahaan ini? Karena kan itu dari rumah sakit ya. Dari rumah sakit. Ngasih tuh rekomendasi gitu. Jadi kasih rekomendasi ke bos saya. Bos saya manggil saya bilang, "Lu buta warna, Ben?" Gue juga nggak tahu, bos. Gue tuh buta warna. Tapi kan gue bisa jualan ya. Iya, ini lucu luar biasa. Sampai akhirnya GM saya keluar tuh. Si Ruben tuh buta warna lu. Ruben buta warna lu. Jadi rame dong di kantor tuh ceritanya. Iya, jadi buta warna. Tapi ya itulah kebaikan dari atasan saya ya. Dia bilang, walaupun Ruben buta warna sama yang nggak buta warna, yang buta warna bisa jualan lebih daripada yang nggak buta warna. Nah itulah itu plusnya kali ya dari si GM ini nih sebenarnya nih. Ya kan? Iya, jadi saya tapi cukup bijak juga loh si GM ini ya. Baru beda maksudnya si bos, istilahnya ya, si bos ini. Bos saya tuh kebetulan cowok ya, sales manajernya. Gitu. Jadi ya, dia bilang begitu. Udah jalanin aja, jangan ini menjadi suatu kendala atau hambatan. Oke. Tapi kan pada akhirnya tahu juga bahwa lu buta warna. Buta warna ya. Tapi buta warna parsial ya, bukan buta warna hitam putih. Kayak TV jadul gitu. Hitam putih gitu. Ini model TV-nya ada warna tertentu yang hilang. Tapi kalau boleh tahu dulu dokter bilangnya tuh warna apa yang nggak bisa dilihat gitu loh. Jadi warna merah. Jadi gini, kalau warnanya semu kayak salem gitu ya maksudnya. Iya, nah itu agak bimbang. Oke. Jadi kalau merahnya merah kerang, bener-bener merah, ya saya bilang tuh merah. Merah benar. Kalau orange banget, ya itu orange. Tapi kalau modelnya udah mulai ngeblending, misalnya merah muda, muda banget, ya kan? Udah deh, kacau udah ya. Atau kadang-kadang kan ada hijau yang gimana ya, slightly hijau antara gimana, ya itu juga kacau tuh. Gitu. Atau lagi orange kan ada campuran kuningnya. Ya kan? Orange-nya orange muda banget, cenderung apa gimana? mendekati kuning apa gimana, udah puyeng tuh.
belum ketemu saya. Nah, udah gitu. Nah, tapi kelebihannya daripada saya itu dengan buta warna ini saya bisa membedakan warna ini sebenarnya belang atau tidak. Nah Karena ini kan dengan buta warna saya itu, saya bisa membedakan bahwa ini warnanya agak agak sedikit tua yang sini, yang ini agak sedikit muda gini. Tapi orang yang mungkin normal, yang dia normal, bilang itu sama gitu. Kalau saya bilang itu berbeda gitu. jadi lebih kalau spesifik itu warnanya lebih kelihatan gitu ya? Lebih ketara di mata Lebih ketara. saya Oke. gitu dibandingin dengan mata orang normal Oke. gitu. Karena saya udah pernah coba. Jadi ada satu case memang warnanya kalau saya lihat ini memang beda. Tapi saya kasih ke beberapa orang, dia bicara bahwa warnanya itu sama semuanya. Oke. Kan kita punya satu teknologi ya di pabrik itu untuk disebut namanya delta E ya kan. Delta E itu membedakan Untuk warna melihat lah ya warna atau ya terang atau muda Hmm, atau light atau ini dark atau dark sama ya, ini. oke. Nah itu bisa kelihatan. Pada sebelum ditempel di mesin saya lihat kasih tahu nih sama atau tidak. Ini sama. Semua orang bilang sama. Itu saya bilang ini beda. Saya bilang gitu. Ini lebih lighter, ini lebih darker. Oke. Ya Tapi pasti finally pas di mesin memang beda. beda ya. Delta E-nya jauh. Tapi kan Sih. kita jualan bukan delta E. Iya Kita jualan pasti. kan by mata By ya. mata, Gitu. benar. Pasti yang visual lah, Yang secara kasat visual kan, mata lah ya ya. kasat mata. Ya. Karena ini kan bicaranya warna ya. Warna, ya. Gitu. Nah akhirnya pada saat itu ya kita coba aja. Ya kan kita coba kasih sampling ke customernya samplingnya nge-reject atau enggak. Oke. Kalau nge-reject ya berarti yang mau diproduksi jangan diproduksi itu, produksinya yang ini. Yang satu lagi. Satunya lagi yang menurut dia itu warna yang benar tuh ini gitu, ya kan. Ya ternyata kebetulan customernya mungkin matanya lebih teliti, jadi dia bilang ini kok agak beda ya Ben ya gitu. Ya saya berbalik jadi orang yang normal. Kok saya ngaku saya buta warna loh. Customer mana mau deketin lagi kan gitu. Iya pasti. Ya kan. Nah, akhirnya saya kasih dia, masa sih Pak buat ini beda Pak? Iya ini beda. Oh kurang apa Pak? Jadi Bapak mau marah yang mana nih? Oh ini aja yang sedikit tua katanya gitu. Dia, oh gitu ya oke lah kalau gitu. Jadi Bapak confirm yang ini ya? Iya tanda tangan Pak ya di samplingnya ya. tanda tangan. Oke. Akhirnya saya ke pabrik saya bilang tuh kan ini saya bilang yang ini beda ini sama yang masternya saya bilang gitu. Jadi saya punya nilai plusnya itu aja gitu. Tapi balik lagi ya itu saya jangan menjadikan apapun kekurangan dalam tubuh kita itu menjadi suatu hambatan. Itu aja. Keep going. Ya kan dengan itulah makanya poin-poin ini penting juga nih Iya. maksudnya ya selain nggak mudah putus asa ya segala macam. Jadi dari kekurangan kita sebenarnya jadi kelebihan kita ya. Ya kan? Jadi apapun kekurangan kita itu jangan beranggap bahwa itu adalah suatu ya kekurangan. Tapi di kekurangan itu ada suatu kelebihan gitu. Iya. kan yang mungkin orang lain belum tentu punya kelebihan itu. Iya. Ini anak-anak muda sekarang nih yang harus diperhatikan maksudnya dengan mungkin mereka merasa kekurangan dengan apa segala macam tapi di samping itu pasti ada kelebihan ya yang pasti ada kelebihan. Jadi jangan beranggapan bahwa oh saya nih nggak bisa ini nggak bisa itu belum tentu lu nggak bisa yang satunya tapi mungkin lu punya kelebihan yang ini yang mungkin lu belum gali contoh seperti saya kalau nggak dites sampai detik ini juga saya nggak tahu saya buta warna. Istilahnya waktu mudanya nggak tahu ya kan maksudnya sampai kerja itu baru tahu ya. Kita nggak tahu gitu kan gitu kondisinya seperti itu. Jadi jangan mematahkan suatu semangat. Ya kan? Nah, ini penting nih maksudnya ya kan. Jadi ternyata udah tua, istilahnya udah dewasa, baru tahu kekurangannya bahwa buta warna. Betul. Dan itu emang hal yang aneh sih orang buta warna jualan cat kan? Saya rasa sih kalau dia tahu pertama kali mungkin nggak diterima kali. Bener nggak sih? Pasti. Itu udah tahu orang masih itu langsung eliminate gitu. Eliminate pasti gitu. Tapi dulu waktu si GM itu ngomong misalkan, aduh lu ternyata buta warna ya gitu. Tapi dia kan tidak menyesal kan istilahnya karena kan memang dari segi target penjualan juga memang tercapai gitu kan ya. Betul, justru karena itulah saya bisa membuktikan diri saya bisa lebih gitu. Intinya sih itu poinnya bahwa kita ya apapun jabatannya
kita mesti suatu punya semangat. Nah itu, ya kan, poinnya punya penting. semangat. Kalau buat saya tidak pernah menyesal. Arti kata menyesal dalam arti kata waduh saya tuh ternyata buta warna ya begini ya. Jangan punya penyesalan karena once sudah punya penyakit penyesalan itu akan menjadi burden gitu. Iya kan. Jadi jangan hilangin itu, nggak boleh ada. Jadi kayak ada blok depan kita gitu. Blok ada di depan kita, ya kan. Tetap kita mesti move on, going. Ya. Nah, tapi kan bagaimana caranya kita menutupi kekurangan diri kita gitu kan. Gitu. Itu paling pentingnya tuh poinnya kan. Iya, itu aja. Itu aja gitu. Ya kita mesti pintar-pintar lah ya. Mesti pintar-pintar lah gitu. Dan saya pun juga mungkin selain mungkin nggak melakukan seperti hal saya. Ya, bisa sebagai jadi. Contoh, karena saya mungkin terlalu care dengan customer saya. Ya, ini boleh ditiru, boleh enggak sih sebenarnya. Arti kata, contohnya seperti customer, ini kalau nggak ada barang chatnya, gue punya line stop line. Oke. Yang dimana sebenarnya dia tidak order ke kita pada saat itu. Jadi dia telat ordernya. Jadi kan? baru ngomong lah istilahnya. Baru ngomong kondisinya. Nah, sedangkan di produksi kita kebetulan atau di gudang kita warna itu tidak ada. Oke. Gitu, ya kan? Gimana bisa cari solusinya tuh korban? Nah, akhirnya kita minta tolong sama cukup urgensi kan kalau jadi kita minta tolong sama itu jadinya kan kacau ya produksi ya. Iya, pastinya. Karena kan kalau saya tahu kan kalau diproduksi kan punya SOP punya schedule, by menunya yang table 1, table 2, table 3 kan mesti ngurut tuh. Iya, benar. Table 1 dulu, table 2 keluar, ngamuk lah table 1. Ya kan? Nah, keluar. Akhirnya kan diselak ya. Setelah selak selesai kan malam, jam 1, jam 2. Ya kan? Gimana? Kiriman nggak mungkin dong datengin supir untuk ngirim. Saya lah bagian delivery. Oh, jadi korban sendiri yang nganter nih? Nganter. Saya nganter sendiri ke customer saya. Karena di sana sudah nunggu orangnya untuk chat ini. Chat ini ya? Iya. Nah, saya lakukan seperti itu. Tapi bukannya menjadi suatu gimana ya? Itu seperti saya bilang. Mungkin sales sekarang nggak mungkin melakukan hal itu. Mungkin dia masih tidur. Iya. Kalau saya enggak, saya lakukan seperti itu. Dan saya tidak merasa terganggu dengan hal itu. Saya lakukan. Wow. Gitu. Gila, sampai nyetir sendiri. Ini salah jadi driver nih. Iya. Ya. Jadi saya tuh menjadi driver suruh jualan jadi technical juga suruh jadi trainer juga trainingin customer baru. Bagaimana caranya powder coating ini. Gitu loh. Karena kan kita jualan produk mesti tahu technical ya kan. Benar. Gitu. Jadi kita kasih suatu pelajaran lah ya. Short course lah. Short course. Berarti benar-benar tanggung jawab yang benar-benar all out berarti ya. Jadi sales itu ya. Ya itu karena bos saya ngasih saya semua tugas. Seperti itu. Dan itu saya harus lakukan karena saya suka. Basically saya kan suka. Jadi suka nih ya, jadinya jadi setelah ini ya, setelah bekerja ini jadi passionnya ketemu lah ya, ya. Iya. Jadi ngelakuin itu berarti memang udah happy jadinya gitu. Saya suka gitu, ya kan kesukaan saya itu akhirnya terlaksana lah gitu. Dan saya melakukan itu juga cukup happy walaupun mungkin badan saya capek pasti lah. Ya kan badan capek gitu kan, pikiran capek gitu. Tapi hati senang. Waduh, beda. No problem. No problem ya. Buat saya no problem. Senang. Itu poin penting juga loh. Maksudnya dengan kesenangan ya. Kerjaan apa segala macam jadi lebih happy ya gitu ya. Jadi ngelakuin apa aja tuh lebih senang jadi dengan aluri kita karena kita senang bawaannya ya kita happy aja gitu. Karena kan setahu saya kalau orang kerja itu aduh kita ngeluhnya pasti capek lah, aduh nih customer banyak maunya lah ya kan gitu ya. Maksudnya itu kan hal-hal yang biasa kita hadepin mungkin ya. Benar, gitu ya. Benar. Dan boleh saya bilang 70% customer yang saya pegang itu ada customer yang rewel. yang sales lain nggak mau. Ya kalau saya jadi sales juga nggak bakal mau rewel ya kan. Tapi aneh juga sih mungkin
mungkin jadi tantangan juga ya kalau Ben, maksudnya ini Iya. customer yang rewel apa segala macam gitu ya. Iya, Mungkin mungkin indikasinya bukan rewel kali ya, maksudnya memang pengen tahu dengan apanya segala macam mungkin kali ya. mungkin mungkin ada beberapa customer sih pernah kecewa dengan supplier lain, Iya, iya, iya. merasa begini, merasa begana gitu. Mhm. Ya saya mencoba untuk bukan menjelaskan atau boleh dibilang saya membuktikan. Heeh, heeh. Kalau menjelaskan, itu mah kalau namanya sales mah semua juga begitu gitu kan, Semua nomor satu nomor ya. satu gitu. Tapi saya membuktikan, Oke, ini saya oke, buktikan, oke, ya oke, kan. oke, oke. Saya kirim nih jam 2 pagi Iya, seperti iya, itu. Tapi saya tidak meminta suatu reward, tidak, iya, iya. ya kan. Tapi saya membuktikan bahwa yang lu pikirin itu sebenarnya salah. Ada loh sebenarnya orang sales yang punya hati yang mau membantu, benar-benar membantu gitu. Oke. Seperti itu. Inilah anehnya ya, tapi ya itulah korban lah. Ya, Ya kan dengan spesialisasinya dia segala macam ya. betul. Tapi aneh loh, saya ada satu pertanyaan terakhir nih mungkin nih korban. Dulu kan backgroundnya itu kan manajemen. Itu dia. Ya kan manajemen yang ekonomi kan misalnya gitu kan. Betul. Kenapa masih ngurusin orang teknik lah? Ini kan teknik banget ini. Masalah warna lah, mungkin sampai mungkin jadi tukang supir ya, delivery lah ya, Iya. jadi driver lah istilahnya gitu. Kok bisa gitu masa korban maksudnya Nah, yang tadinya manajemen ya taunya kan jual gitu, tapi bisa ngurusin masalah teknis apa segala macam gitu. nah itulah makanya kita tidak boleh melimitkan diri kita ya. Oke, oke. Karena mungkin kalau sudah berumur mungkin beda cerita. Tapi itu pun juga tidak menjadi suatu batasan juga. Batasan ya. Tapi selama lu masih muda, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, oke. Sebanyak-banyaknya ilmu. Walaupun kuliahnya apapun, keingintahuannya harus besar. Iya, iya, Gitu. pastinya sih. Atau bisa pun, karena gini, manajemen pun kan sebenarnya beda sama teknik. Iya, ya, sangat Kalau berbeda lah kita beda ngomong. banget. Kalau Ini yang teknik, dijual kan teknik betul, banget ini teknik jadi banget gitu. Teknik itu kan mesti ngerti secara dasarnya gimana dan seperti Iya, apa. iya, iya. Tapi bukan hal itu yang tidak bisa kita pelajari sebenarnya Oke. dalam hal teknik. Itu bisa kita pelajari, walaupun tidak detail ya. Iya, iya. Kekuatan ininya berapa, seperti itu kan nggak sampai Iya, segitu iya, juga iya, gitu. iya, Tapi iya. kita secara garis besarnya kita pelajarin. Pelajarin ya. Nah dari situ kan nanti akan berkembang dengan sendirinya. Karena kenapa saya bisa bilang berkembang dengan sendirinya? Karena kita nih sales. Iya, iya. Kita masuk ke industri yang berbeda-beda. Oke. Ada otomotif, ada home appliances, ada general industry. Oke. Ya kan, mungkin ada yang fasad, ada yang macam-macam. Itu industri yang berbeda-beda. Walaupun memakai produk kita, chat, yaitu chat ya. Berarti untuk aplikasinya tuh berbagai macam ya. Industrial. Nah, itu kenapa kalau kita dikasih masuk, kenapa kita nggak mau belajarin bikin per mobil gitu? Iya, iya. Kita tahu per begitu aja. Iyalah, spiral, shockbreaker gitu ya. Iya. Tapi kenapa begitu kita bisa masuk ke pabrik? Kenapa kita nggak mau tanya sama industri? Gimana sih cara bikin per itu segala macam gitu ya? Oke. Gitu. Nanti kan pasti cerita kan, ini per bikinnya begini dari roll, di roll apa gimana. Saya dicinta sendiri lah ya. Akhirnya, ternyata begitu ya. Gitu. Ya kan? Terus pabrik apa lagi kita tanya lagi, gimana sih ini? Ini tuh dari sini gitu. Jadi saya tahu semua itu. Ya kan? Ternyata begini tuh bikinnya gitu. Nah, di satu sisi adalah kalau sampai terjadi problem, ya kan, kita paling nggak terbantulah dengan pengalaman ini. Iya. Gitu. Mungkin mungkin prosesnya, atau dari kita juga mungkin salah, atau yang proses yang lainnya juga salah. Jadi paling nggak kita tahu. Kalau kita nggak tahu prosesnya, ini begitu problem, wah, kita mau cari solusinya dari mana? Iya. Ini ujung pangkalnya nih, endingnya gimana, kita nggak ketemu gitu. Karena kita mau cari solusi, bukan saling menyalahkan. Gitu. Beda cerita kalau orang yang penting saya bener, lu yang salah. Gitu. Wah, itu repot itu. Repot kan? Gitu. Customer juga mungkin, ya walaupun customer bisa terima, ya saya yang salah lah gitu ya kan, tapi kan nggak gitu juga kali ya gitu. Kita mesti membuktikannya gitu kan, dengan segala trial, tapi dengan segala teori kan gitu. Kita sama-sama mencari solusi. Nah, seperti itu. Jadi sehingga apapun yang saya masuk ke pabrik, saya interesting banget. Saya
pengen nih saya Iya, masuk iya, ke sini. iya. Salah satunya yang pabrik itu karena saya pengen tahu gimana sih itu gitu. Iya, 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 iya. Jadi keinginan tahu saya itu sangat besar Heeh, gitu. heeh. Ya, jadi Iya, jangan terpaku karena saya adalah orang manajemen, ya sudah gitu. Kita mesti tahu secara luas. Ini yang Gitu. penting nih. Mungkin buat anak muda sekarang kan keingintahuan ini yang apa? Sekarang kan zamannya ini gampang lah kita cari Iya, informasi ya di iya, Google apa segala macam mungkin ya. betul. Tapi keingintahuan inilah yang sebenarnya harus dikembangin ya dari anak-anak muda Iya, yang sekarang ya. iya. Jadi jangan terpaku dengan cuman itu aja. Karena manajemen pun, ya kan, Hmm, nanti kan akan masuk ke, lu mau masuk industrial, oke, kantor, oke, mau hmm, kemana? hmm. Gitu. Sekarang yang berkembang kan industrial sebenarnya. Iya, iya, iya. Pasti manajemen akan dibutuhkan ke sana. Hmm. Gitu. Jadi jangan ke paut. Oh, karena saya sales dan marketing, ya sudah, saya taunya sales dong, jual doang. Ini nggak tahu saya, kamu tuh susah ya, gitu ya, Iya gitu juga loh. sih, benar, Jadi benar. nggak ada pemikiran yang secara luas gitu. Hmm. Menurut saya sih begitu. Oke, Dan ada satu lagi yang mungkin ini sangat inspiratif, oke, ya kan. boleh, boleh, boleh. Jadi ada satu customer saya, Nah, kebetulan dia di bidang industri lampu hmm, pada saat itu. oke. Memang buat saya, kalau buat yang lain mungkin sangat merepotkan karena Hmm. modalnya sedikit dan nganternya jauh Oke, gitu. iya, iya. Ya, gitu. Heeh. Tapi buat saya nggak ada masalah. Oke. Saya ngobrol dengan ownernya gitu kan, Hmm. ngobrol panjang lebar Iya, aja. iya. Dan ownernya dia juga orang dari yang susah dulunya, Iya. sehingga dia punya semangat akhirnya bisa, walaupun pabriknya Hmm. sangat kecil, Hmm. tapi kalau menurut saya sangat efektif lah Oke, gitu. oke, Nah, akhirnya saya tetap saya layanin, oke. ya kan, sampai suatu hari entah gimana ceritanya Hmm. produk dia booming, Oke, ya kan, oke. produk dia booming, dia tanya saya mau gedein nih tempat buat pengecatannya gimana Pengecatannya. seperti Iya, apa. iya. Nah, saya bantu dia tuh pada Hmm. saat itu tuh. Jadi saya agak intens dia ke sana, Iya, iya, dia iya, kan iya. intens ketua. Padahal Saya awalnya ordernya cuma sedikit-sedikit sedikit aja ya, tuh ya. tapi saya bisa ngukur kan dengan mungkin dimensi Heeh, ovennya, heeh. spray bootnya. Iya, iya, iya. Saya pikir dalam sehari mungkin dia produksi berapa, kan saya bisa lihat Iya, iya, oke, kondisinya. oke. Ini pun juga masih kategorinya kecil Hmm. pada saat itu, Oke. ya kan. Tetap Hmm. saya layani dia, saya bantu dia. Iya. Sampai oh, singkat cerita, dia bilang saya bangun pabrik baru Ben, tolong Oke, saya dibantu. oke. Oh, saya masih berasumsi, waduh, pabrik segede apa ya dia, Heeh. gitu kan. Karena yang sebelumnya aja misalnya yang kecil lah, mau Iya, segede apa nih bukan misalnya. ngenyek ya, Iya, bukan ngenyek, enggak ngenyek, saya enggak iya. ngenyek. Tapi kan Cuman memang saya ya, pikir, ya. wah, pabrik ya, mungkin sekitar ya nggak gede-gede lah gitu Heeh, kan. heeh. Tapi Mungkin kan naik lah, skalanya pabrik ya, pabrik lah. Tapi naik juga mungkin nggak gede lah perkiraannya ya, gede iya. lah. Tapi oke juga nih orang ya, Oke. berkembangnya cepat Heeh, gitu. heeh, Ya, heeh. ya udah, saya ke sana, saya bilang gitu. Hmm. Begitu saya datang, saya kaget tuh. Apa yang Corbin lihat maksudnya? Itu pabriknya kurang lebih ya, mungkin sekitar 3 sampai 4 hektar tanahnya. Yang mau dibangun itu sekitar 7.000 meter untuk pabrik lampu tok. Wah, gila. Tapi awalnya pabrik itu kecil Kecil, istilahnya ya. kecil kok Berapa bangunan kali lipatnya tuh, itu. Corbin? Aduh, itu pabrik mungkin sih 100 meteran kali itu. Cuman 3 lantai aja deh, atas sama bawah doang. Yang Alah? bawah untuk yang ini, atasnya atasnya lagi tuh packing. Iya, iya, iya. Nah, turunin. Jadi 3 lantai nih Iya, ya istilahnya. saya cuma nanya tuh nurunin barang kalau udah di assembling Heeh. gimana ceritanya, orang ngebopong naik tangga. Oh tidak, ada Heeh. keren katanya, nanti kerennya keluar dari jendela tuh. Heeh. Bawahnya truk diturunin gitu. Oh, langsung ke ini, Wah, ke ekspedisinya istilahnya ya. iya, Heeh. gitu kan, gitu. Waduh, saya lihat gede amat gitu kan, gitu. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya ya udah, dari mulai yang kecil akhirnya dia bisa sampai masuk Besar ya, yang kategori gede. besar. Ah, oke, oke. Karena di kantor kita itu dulu ada kategori customer. Oh, pilah-pilah gitu ya. Ya, Oke, kategoris yang oke. segini, segini, sekian, sekian gitu. Oke. Jadi dia udah pindah tuh kategorinya. Oh, gitu ya. Dari yang Pindah tuh. kecil mungkin jadi yang Iya, gede nih yang gitu gede ya. ya kan, Heeh. dengan itu kan dengan orderannya Iya, kan, iya, iya, gitu, oke, oke. gitu Oke. seperti itu. Jadi eh,
saya sangat-sangat ini ya, appreciate banget dong berarti ya korban maksudnya ini iya, itu bahasa. bukannya itulah kecil itu bukan belum tentu ada peluang menjadi besar. Iya, 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 Bisa iya. jadi besar itu. Iya, 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 Asal iya. kita mau, ya boleh dibilang Inten apa ya kita intens ya kan, kita gitu. ngelayanin si Layanin customer itu dengan dengan baik gitu. willingness ya Iya, kan. iya, iya, Kita iya, layanin dengan willingness. Mau besar mau iya, kecil iya, saya iya, selalu iya, layanin iya, dengan iya, yang berikanlah yang terbaik. iya, iya. Kalau dia besar dia akan ingat Nah ini nih poin selalu. penting juga nih, poin penting nih Betul. korban bahwa kita nggak bisa memandang apa, oh ini kecil Kecil atau besar. besar gitu ya. Iya. Tapi mungkin yang kecil ini kan Bisa bisa jadi menjadi besar. besar gitu loh. Betul. Yang besar bisa Nah jadi itu. kecil. Bisa kebalik. Iya, iya. Ya kan terkadang kan orang begitu, maunya yang Iya. besar aja lah ordernya. Iya. Yang kecil-kecil lah udahlah. Sekali kerja Nanti aja capek selesai kan gitu. selesai kayak gitu. Tapi kecil ini suatu peluang. Nah, itu dia. Ya, jadi Ini kecil adalah peluang ini yang paling Betul. ini paling apa? Karena orang nggak bisa berpikir sampai sana ya sebenarnya. Karena orang kalau udah merasanya kecil ya kecil terus. Tapi ini kan buat cukup ini juga buat dia mungkin ya. buat si sales, kecil. Ngapain saya buang-buang waktu sana? Betul. Saya mesti datengin yang perusahaan yang munafik yang gede. Iya, yang ini seperti ini gitu. Iya. Tapi belum tentu nih kecil gede. Ya bisa kecil terus, tapi bukan menjadi gede. Iya. Nah, bayangkan kalau kompetitor yang masuk di sana. Kompetitor yang intens di sana terus. Iya. Yang membantu dia waktu susah sampai dia menjadi besar. Apakah kita akan dipilih? Nggak bakal. Pasti yang membantu dong. Pastilah, istilahnya terima kasih dulu udah dilayanin, apa segala macam gitu ya. Seperti itu kondisinya. Jadi sebenarnya korbannya cari chemistry dong sebenarnya kalau berbilang. Iya. Chemistry dengan si pembeli. Semua. Jadi kita bukan hanya sekedar menjual produk, tapi sebisa mungkin kita rangkul. Oke. Kita rangkul. Nah itu tapi lu pernah ada feeling atau gimana, karena intuisi ya korban ya, maksudnya kita ngeliat customer itu gimana gitu. Mungkin ada yang ya kadang-kadang sales kan begitu ya. Tidak. Waktu itu tidak. Memang saya dengan hati ya. Willingness kita ya sudah. Jadi karena dari dulu saya begitu. Jadi mau kecil mau besar itu saya layanin. Oke. Berarti menjual dengan hati. Iya. Ini poin penting, paling penting banget kan. Jadi selama ini akan teringat bahwa Ruben itu bantu saya. Iya. Gitu. Nah itu satu poin ya. Ya kita bukan menjelekkan sesuatu ya, tapi kalau sales itu dikenang, mau kemanapun juga dia akan welcome ya. Welcome. Itu terjadi mas saya seperti itu. Karena saya kemanapun juga jalan atau sekarang pun juga udah nggak dicek, kebetulan saya masuk pun juga welcome. Bahkan masih nanya sama saya, Pak, gue punya problem ini, gimana ini? Gitu. Iya. Saya oke, saya bantu. Walaupun saya udah nggak bergerak di bidang cek, tapi saya tetap bantu. Apa yang bisa saya bantu? Ini ceritanya pasti banyak nih, Pak Ruben. Iya. Tapi waktunya kita sudah cukup lama ya, mungkin penonton juga saya cut dulu, tapi mungkin ada mungkin untuk Ruben yang part 2 nanti kita akan berlanjut lagi. Tapi untuk cerita hari ini cukup inspiratif banget, yang maksudnya yang dari awal mungkin sedikit rangkum ya Ruben ya, maksudnya dari pertama memang dalam keadaan sulit, krisis moneter, mau berjuang ya, saya tandain poin-poinnya berjuang, yang maksudnya apa aja diterima ya, itu yang kedua bertanggung jawab saya pikir ya, sampai misalkan yang ketiga itu nggak bisa milih-milih segala macam, sampai yang terakhir pun ya berjualan bekerja dengan hati sih menurut saya ya, paling penting jualan ya. Harus dengan hati dan tanpa ada beban ya. Nggak boleh ada beban, karena once ada beban itu menjadi suatu ya jadi berat hati jatuhnya. Berat hati. Gue mau ke sana berat hati. Nah, jadi itu susah lah ya. Oke. Anak muda sekarang, inilah inspiratifnya dari Ruben, bahwa berjualan atau bekerja itu memang dengan hati itu ya akan menghasilkan yang lebih baik. Nah, sebenarnya masih banyak cerita banget dari Ruben ini. Mungkin kita next di selanjutnya untuk podcast saya. Terima kasih. Salam Tirta dan Ruben.